mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan dari Mazmur 102 ayat 26 sampai 28. Kita membacanya bersama. 1, 2 ya. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang, seperti pakaian, seperti jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Mari kita sekali lagi berdoa, kiranya firman ini dapat kita mengerti dan Roh Kudus memberi pencerahan. Ya Bapa di surga, Allah kami yang baik, kami sudah membuka firman dan mendengarkannya. Kami mau mengerti firman-Mu untuk mengenal diri-Mu, agar hidup kami berkenan di hati-Mu. Kiranya Roh Kudus, Roh yang mewahyukan firman, Roh yang memberikan kepada para penulis dan yang menerjemahkan firman, mendapatkan kepada kami juga ya Tuhan, pencerahan pengertian dari firman yang kami akan mengerti penjelasan-penjelasannya. Kiranya Tuhan menolong kami dan damai sejahtera Kristus memerintah hati dan pikiran kami. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami yang hidup. Amin. Pengenalan kita akan Allah yang hidup dan yang menghidupkan kita, memberikan kepada kita satu dasar yang teguh untuk kita tetap memiliki relasi yang benar, yang tepat dengan Allah. Dan pengenalan kita akan Allah yang benar itu menjadi dasar kita untuk mengenal diri kita dan mengenal sesama kita. Dengan cara dan pengertian seperti itu, akhirnya kita bisa mengerjakan tanggung jawab kita di bumi ini. Beribadah dengan berkarya, dan di dalam karya-karya yang kita kerjakan, kita lakukan dan dedikasikan hanya untuk kemuliaan Allah. Nah, dari bagian-bagian yang kita sudah baca, dengarkan ini, kita mendapatkan hal yang paling esensial dari ayat demi ayat yang kita akan gali temukan prinsipnya, berkaitan dengan pengenalan akan Allah. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Dari ayat ini secara implisit kita mendapatkan pengertian bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan teratur, dengan baik, dengan indah. Allah yang menyatakan diri dan yang memberikan pengertian-pengertian dari firman-Nya, sehingga melalui firman kita tahu, kita sadar bahwa memang segala sesuatu yang ada di dalam semesta alam ini, di bumi ini, dan dalam kehidupan kita itu adalah hasil karya Allah, berdasarkan ketetapannya, berdasarkan rancangannya yang sempurna. Dan ini adalah perwujudan dari kehendaknya sendiri. Dengan demikian, kita mengenal Allah yang sejati. Tidak berhenti di sana. Pengenalan kita akan Allah tidak berhenti hanya tahu bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan. Dari tidak ada menjadi ada. Bukan hanya kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberikan hidup dan kehidupan. Sehingga keberadaan, kenyataan yang ada itu di dalam satu sistem kehidupan yang diatur oleh Tuhan. Allah yang kita sembah bukan Allah yang meninggalkan ciptaannya, membiarkan ciptaannya berjalan sendirian, tanpa kendali, tanpa kontrol, tanpa peraturan, tanpa intervensi dari Allah sedemikian rupa. Tetapi Allah yang kita kenal adalah Allah yang bukan hanya mencipta, tapi memelihara, menopang, mengatur, memerintah,
memberikan ketentuan-ketentuan yang baik agar seluruh semesta alam, bumi, manusia, kita masing-masing menikmati apa yang Tuhan sudah ciptakan itu di dalam kehidupan kita. Nah, ini hal yang paling perlu untuk kita mengerti. Itulah sebabnya dikatakan dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Dan sekarang tetap ada langit dan bumi. Dan tetap ada makhluk hidup. Dan tetap ada pemeliharaan Tuhan. Berarti dengan pengertian ini Tuhan tidak meninggalkan ciptaannya. Tidak membiarkan jalan sendirian. Dia hadir di tengah-tengah ciptaannya. Inilah Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang tak terhampiri, Tuhan yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir, tetapi juga Tuhan yang peduli dengan kita. Tuhan yang memperhatikan kita masing-masing dari hal-hal yang mikro, yang individu, maupun hal-hal yang makro, yang komunal. Ini berlangsung dari mulai penciptaan dan berabad-abad sudah berlangsung dan sampai kini dan sampai masa yang akan datang. Ini yang disebut dengan konsep pengenalan kita akan Allah yang memelihara kita. Yang di dalam pengertian teologi disebut providensia. Providensia itu bukan berarti Allah menjaga, memelihara, menopang, tapi Allah memerintah, Allah berdaulat, Allah memberikan anugerahnya secara umum kepada siapapun melalui ciptaannya. Dengan demikian, kita tahu Allah kita adalah Allah yang betul-betul menunjukkan kasih-Nya dan tidak ada di sana diskriminasi. Hanya tinggal tanggung jawab kita bagaimana mengelola bumi ini. Bagaimana kita mengerjakan tanggung jawab kita karena tiap-tiap orang diberikan kapasitas, fasilitas, dan kapabilitas. Tiap-tiap orang. Entah yang tinggal di pedalaman, di pesisir pantai, di pegunungan, di dataran, di desa, di dusun, di kota kecil, kota besar. Entah orang-orang yang beras, kulit hitam, kulit putih, kulit coklat, kulit sawo matang, dan sebagainya. Entah laki-laki, entah perempuan, kecil maupun besar, orang tua maupun anak, semua lapisan sosial diberikan kapasitas berpikir, berelasi, dan menggunakan seluruh anggota tubuhnya untuk mengelola bumi. Diberikan fasilitas, lahan, tanah, orang-orang di sekitar, dan lingkungan yang ada. Diberikan kapabilitas sehingga bisa mendapatkan kemampuan untuk menemukan kebenaran. Ini tanggung jawab kita. Jadi tiap-tiap orang diberikan itu dan tiap-tiap orang bertanggung jawab. Ada yang berkolaborasi, ada yang bermitra, ada yang berkomunitas. Yang pasti ada tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen yang mengenal Allah. Allah yang tidak hanya mencipta, tapi Allah yang memelihara. Ini perlu untuk kita pahami. Di ayat yang ke-27 dikatakan semuanya itu akan binasa. Tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah. Engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Ini adalah suatu pengertian yang bersifat eskatologis. Bahwa memang di dalam kenyataannya kita dengan sengaja berdosa, merusak alam dan melakukan hal-hal yang buruk. Kenyataan itu terjadi sampai sekarang. Teknologi yang tadinya kita gunakan untuk berkomunikasi sekarang bisa jadi alat bom. Sehingga tidak heran orang pakai pager, pakai walkie-talkie, meninggal dia, kena bom. Sarana yang dipakai itu sebenarnya untuk berinteraksi, berkomunikasi supaya terjadi sebuah komunitas yang baik dan beradab. Tetapi kenyataannya orang-orang jahat, orang-orang yang melakukan kejahatan ini ingin menggunakan itu untuk alat-alat yang melakukan kejahatan. Ini bukti. Pepohonan, tumbuhan, semua hutan, lindung hutan, produksi hutan, konservasi dijaga oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan untuk kita jaga, kita pelihara, seharusnya untuk menata bangunan kehidupan kita supaya tidak ada polusi udara, tidak ada polusi suara, tidak ada polusi air dan sebagainya. Kenyataannya karena kita berdosa, hutan terjadi pembakaran, illegal logging sampai sekarang masih terus terjadi. Tidak ada reboisasi, penanaman hutan kembali. Air dicemari dengan limbah-limbah produksi. Asap membumbung tinggi dari pabrik-pabrik sehingga kelihatan yang seperti mau hujan, padahal itu adalah polusi udara. Yang kita minum itu air-air yang sudah terpolusi, yang tercemar, sehingga muncul penyakit yang baru yang membuat kita tidak nyaman.
Walaupun teknologi medis sudah bertambah, meningkat, dan bagus sekali, tapi kejahatan manusia makin tambah. Senjata-senjata kimia, senjata-senjata bakteri itu bermunculan. Dari mana? Pikiran manusia yang pintar itu diarahkan kepada perbuatan yang jahat. Nah, ini merusak. Dan ini kenyataan. Tiap hari kita bisa membaca secara jelas terang benderang media sosial. Media sosial sebenarnya sebagai sarana komunitas di antara orang-orang yang berbeda tempat, berbeda waktu, tetapi kita bisa saling menyapa, saling mengerti, saling mendapat informasi. Ada sarana edukasi di sana. Tetapi kita lihat dengan media sosial terjadi blasfemi, melecehkan, merendahkan, terjadi bully-membuli, terjadi kekacauan terjadi di sana. Bukan menjadi sarana edukasi peradaban makin meningkat. Padahal menemukan media sosial sebagai sarana berinteraksi itu menggunakan akal budi, menggunakan kemampuan berpikir, menggunakan kemampuan untuk mengeksplorasi sumber daya alam. Tetapi begitu ditemukan, dimanfaatkan untuk kejahatan. Tipu menipu terjadi, sehingga muncullah judi online, pinjaman online, dan sebagainya. Identitas kita pun, IKTP maupun yang lain bisa dicuri, dipakai oleh orang lain, dipakai nama kita oleh orang lain, sehingga kita nggak tahu lagi harus berbuat apa. Kenapa? Karena betul-betul manusia sudah berdosa. Nggak bisa kita hindari. Anak-anak dengan sengaja melawan orang tua kalau orang tua tidak memuaskan dirinya. Orang tua begitu beringas melakukan arogansi dan perbuatan menindas anak-anak. Hubungan antara buruh dengan majikan, antara pemilik dan pekaryawan, antara dosen dengan mahasiswa, antara guru dengan murid. Ini terjadi kekacauan. Ini fakta, bukan imajiner. Bukan sesuatu yang omong kosong. Anda dan saya bisa menyaksikan sendiri every day di hadapan kita kenyataan itu terjadi. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, oke, aku yang buat semua, aku yang pelihara semua, tapi one day aku akan hukum semua, habis. Eskatologi. Ini sungguh menakutkan. Kapan itu terjadi? Di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, diberi penegasan bahwa Allah akan menarik sedikit demi sedikit anugerah umumnya. Ini tanda dekatnya akhir zaman. Bukan belum akhir zaman, tanda dekatnya akhir zaman. Perang makin merajalela di mana-mana. Sekarang bukan hanya lagi ke Palestina dan Israel, sekarang ke Lebanon. Sudah mulai merangsek masuk peperangan terjadi. Itu sudah berlangsung lama. Gempa bumi, kekeringan, banjir, amoralitas di mana-mana. Itu makin lama makin terang benderang, makin terlihat rusaknya, bobroknya, brengseknya manusia. Wajar kalau Tuhan marah. Wajar. Kalau Tuhan marah sama kita dan kita tidak sadar bahwa kita itu orang berdosa, itu aneh sekali. Jadi kalau Tuhan masih berikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri, itu anugerah. Dan kalau kita mendapat hukuman, teguran, wajar. Karena kita milik Tuhan. Kita kepunyaan Tuhan. Tetapi ada satu kalimat di sini di dalam ayat ini yang sangat paradoks. Bukan kontradiksi, tapi paradoks. Semua yang ada yang diciptakan Tuhan, yang dipelihara Tuhan, pada akhirnya nanti akan dihukum Tuhan, tetapi keberadaan Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah kita yang telah mencipta, memelihara, dan yang menebus umatnya, tetap adalah Tuhan yang tidak berubah pada dirinya. Tidak berubah. Kasihnya tetap dinyatakan, keadilannya tetap dinyatakan, kebaikannya tetap diberikan, dan tentunya di dalamnya ada kebenaran, kesucian, dan kemuliaan. Dinyatakan. Dia tidak berubah sekalipun yang diciptakannya mengalami perubahan oleh karena kejahatan. Bergeser dari posisi yang sesungguhnya. Tuhan tidak berubah. Ini yang disebut dalam pemikiran teologi disebut immutability of God. Atribut Allah yang tidak berubah. Tidak berubah rencananya untuk tetap menyelenggarakan kehidupan di dalam alam semesta ini. Tidak berubah di dalam menjaga, menopang, memberikan hidup dan kehidupan pada alam semesta di tengah-tengah kebobrokan hidup manusia. Tetap tidak berubah ketentuan yang berlakunya bahwa ada sebagian orang yang diselamatkan. Tidak berubah dalam rancangan itu. Tidak berubah atas segala covenant-nya, janjinya, dan agreement-nya. Tidak berubah. Ada covenant yang Tuhan berikan, covenant anugerah namanya, melalui Adam, melalui Nuh, melalui Abraham,
melalui Musa, melalui Daud, dan finalnya di dalam dan melalui Kristus. Semua covenant ini tidak berubah ketentuannya karena Tuhan yang mengaruniakan covenant ini tidak berubah. Janji-janji Tuhan kepada tiap-tiap suku, tiap-tiap orang tertentu, baik kepada umat Tuhan, kepada hamba Tuhan, kepada pengerja Tuhan, bahwa ia beserta anak-anaknya, itu pun tidak berubah. Tuhan juga tidak berubah di dalam memberikan apa yang terbaik dalam satu komitmen antara kita, individu-individu dengan Tuhan. Tidak berubah. Inilah Tuhan yang kita lihat dalam perspektif paradoks. Satu sisi, yang diciptakan itu akan dihukum dan lenyap. Tetapi nantinya di hari pemulihan itu akan ada namanya ciptaan baru. Langit dan bumi yang baru. Orang-orang yang hidup di dalam langit dan bumi yang baru. Dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak berubah. Tidak berubah hikmatnya, tidak berubah keberadaannya. Memang ada satu kasus-kasus yang tertentu yang membuat kita menjadi sulit mengerti tentang ketidakberubahan Allah. Ketika kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-6, kita menemukan istilah di sana di ayat yang ke-5 bahwa Allah menyesal. Bagaimana mungkin Allah menyesal? Bukankah Dia yang merancang, Dia yang mengeksekusi ciptaan itu menjadi ada, dan bagaimana Dia menyaksikan adanya kejahatan di atas bumi? Kalimat Allah menyesal itu menjadi sulit ketika kita sandingkan dengan istilah Allah tidak berubah. Kalau di dalam bahasa kita, perspektif manusia, namanya menyesal itu apa? Misalnya, ada seorang yang begitu baik sama anak-anaknya. Apapun yang diminta anak diberikan. Pak, minta ini, kasih. Karena memang orang tuanya mampu dan bisa memberi. Pak, tolong bantu saya, kasih. Tapi pemberian-pemberian itu tidak membuat anak ini terdidik. Boros, pelit, kikir, arogan, sombong. Akibatnya anak dilatih, dididik dalam situasi yang seperti itu sama orang tua. Dan pada waktu orang tuanya makin menjelang usia lanjut, anak-anak sudah makin dewasa, tapi konsepnya, hidupnya, kebiasaannya sudah begitu tidak sesuai lagi dengan apa yang diharapkan orang tua. Begitu orang tuanya sakit, dia hanya pikir keuntunganku apa merawat orang tua. Apa manfaatnya? Orang tua ditaruh di panti jompo sampai meninggal di sana. Orang tua tidak dipedulikan karena tidak lagi punya benefit dari sana. Depositonya diberikan kepada anak, sudah dihabiskan anak. Dan itu akan terjadi pada diri kita masing-masing, apalagi anak-anak sekarang, kalau tidak dididik dengan benar. Anak itu akhirnya sombong, angkuh, arogan, tidak peduli orang tua, tidak memperhatikan sesama. Aku bisa, aku mampu. Orang tua yang memperhatikan itu menyesal. Nah, kata menyesal itu muncul dari situ. Kenapa dulu saya harus berikan kebebasan, kepuasan, tapi tidak mendidik disiplin, keteraturan, kehidupan yang suci, dan sebagainya. Saya menyesal. Memberi tapi tanpa mendidik. Menahan tapi tanpa ada sebuah kebebasan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu muncul dalam perspektif kita manusia, istilah menyesal. Tapi dalam Kejadian pasal 6, istilah menyesal itu untuk menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang tidak berubah, tapi manusia yang berubah. Manusia yang berubah ini semestinya dihukum oleh Tuhan. Sesaat melawan Tuhan, tidak hidup di dalam kesucian keadilan, dia seharusnya dihukum, dimurkai. Tetapi kenyataannya malah terus berbuat jahat. Maka dalam suatu twist antara keadilan Tuhan dan kesucian Tuhan, ini berjalan beriringan. Satu sisi Tuhan ingin menyatakan keadilannya, tapi sisi lain Tuhan ingin menyatakan kesuciannya di dalam kasih-Nya itu. Aku menyesal membuat manusia ini. Sehingga umurnya 120 tahun lagi habis selesai. Benar. Setelah Nuh dipanggil usia 500-an, diberikan perintah oleh Tuhan untuk membuat bahtera, maka selama 100 tahun lebih Nuh membuat bahtera. Setelah itu orang-orang di zaman Nuh semua dihukum Tuhan berdasarkan pada keadilannya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia.
Nuh bukannya orang yang tidak berdosa, tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa? Sebagian besar orang-orang zaman itu dihukum dengan air bah dan lenyap. Bukan hanya orang, binatang, tumbuhan juga. Termasuk dinosaurus di situ lenyap. Termasuk binatang-binatang purba lenyap. Tetapi ada satu orang yang dimana Tuhan mengatakan, aku mengasihi Nuh. Jadi Nuh mendapat kasih karunia. Jadi ada keadilan dan ada kasih Tuhan yang bersama-sama berjalan. Dalam perubahan dari kasihnya kepada keadilannya, ini yang dipakai istilah menyesal. Allah menyesal. Karena manusia yang berubah, bukan Tuhan yang berubah. Manusia yang jahat, Tuhan tidak berlaku jahat. Sekalipun demikian, keberadaan namanya manusia tetap berlangsung sampai hari ini melalui satu nama Nuh. Dan dalam keadaan seperti itu, Tuhan mengadakan covenant-nya dengan Nuh dan alam dan bumi, bahwa tidak akan ada lagi nantinya hukuman dengan air bah. Dengan apa? Kalau kita membaca di dalam pasal 102 ayat 27 ini, kita menemukan di sini adalah semuanya nanti akan binasa. Dengan apa? Dengan api dari surga. Di dalam surat Petrus pasal 2 Petrus pasal 3 dijelaskan tentang harinya Tuhan. The Lord's Day, Tuhan datang kembali. Disitulah penghukuman dan disitulah akhir zaman. The Lord's Day, harinya Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan yang tidak berubah dari kekal sampai kekal, dari selama sampai selamanya, tetap menggenapkan dan melaksanakan semua rencana kekalnya dan tidak ada perubahan sama sekali. Jadi Allah yang tidak berubah ini mesti kita kenal. Kita sering mendengar lagu pujian, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Apanya yang tidak berubah dari Tuhan Yesus? Kasih dan keadilannya tidak berubah. Kesucian dan kebenarannya tidak berubah. Rancangannya dan segala ketentuan berlakunya tidak berubah. Tuhan Yesus tidak menyelamatkan semua orang, tapi Dia punya kuasa untuk menyelamatkan semua orang, tapi tidak semua orang diselamatkan. Di kolam Bethesda ada banyak orang yang sakit, tapi hanya satu yang disembuhkan Tuhan, yang usia sakitnya sudah 38 tahun. Banyak orang yang sakit lepra, tapi hanya beberapa orang yang sakit kusta itu yang disembuhkan. Ada banyak orang yang disembuhkan Tuhan, 11 orang sakit kusta, tapi hanya satu orang yang ditarik kembali untuk ikut Tuhan. Yang 10 hanya sembuh, tapi tidak ikut Tuhan, binasa selamanya. Tuhan tidak berubah. Tuhan yang adil memilih sebagian dan menentukan sebagian untuk binasa. 12 orang murid jadi rasul. 1 anak durhaka, Yudas Iskariot. Tidak ada yang bisa menentukan, itu haknya Tuhan. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita ini yang betul-betul ikut Tuhan atau bukan. Beragama Kristen tidak menjamin Anda dan saya adalah pengikut Kristus. Ini mesti dipikirkan baik-baik. Benarkah saya sudah ikut Tuhan? Sudahkah saya mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak berubah dalam hidupku? Akunya yang sering berubah. Bagaimana masing-masing kita memikirkan tentang ketidakberubahan Allah ini? Bagi orang-orang percaya, ini menguatkan. Karena dengan ketidakberubahan Allah, kita dengan yakin berlangkah dengan baik. Maka kita bisa menyanyikan pujian, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya tiap hari. Dalam suka maupun duka, jalan serta Yesus. Kenapa? Tuhanku tidak berubah, yang berubah aku. Dulu aku melawan Tuhan, sekarang aku mau ikut Tuhan. Dulu aku pemalas, sekarang saya mau menjadi orang yang rajin. Dulu aku tipu-tipu, sekarang harus berkata benar. Dulu aku sombong, arogan, seolah-olah yang kumiliki itu milikku. Sekarang aku tahu yang kumiliki, orang tuaku sendiri pun, bahkan nyawaku pun, yang kupakai sekarang pun, mau handphone, mau laptop, mau gadget, mau apapun, itu ku tahu sekarang bahwa itu milik Tuhan, bukan milikku. Kalaupun aku bisa pakai, nggak boleh sombong.
Karena itu dititipkan Tuhan untuk kita tanggung jawab. Nah, itu ada perubahan perspektif. Yang Tuhan tidak berubah, maka saya yang berubah harus mengarahkan diri kepada sana. Ayat 28. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tetap sama. Elohim, Eloha, Yahweh, Adonai, Bapa, Anak, Roh Kudus tetap sama. Panggilannya, pernyataannya bisa berbeda-beda. Tetapi oknumnya, pribadinya itu tetap sama. Karena apa? Dia cukup pada dirinya. Pada dirinya itu cukup. Kalau saya dan kita masing-masing bisa memberi persembahan 10% dari apa yang kita terima, bahkan kita bisa mendapatkan uang cukup untuk bayar, kolekte, dan sebagainya, untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan, itu bukan berarti Tuhan kekurangan 1 rupiah pun. Tiap-tiap kita memberi persembahan, karena itu sebenarnya milik Tuhan. Sebagian kita pakai untuk kehidupan sehari-hari. Sebagian kita nikmati. Tapi sebagian yang kita berikan melalui gereja kita masing-masing, itu harus dikelola untuk kehidupan jemaat, bukan untuk memperkaya pendeta-pendeta. Bukan untuk memperkaya orang-orang yang melayani di gereja. Bertobatlah para pelayan yang memperkaya diri dari uang gereja. Harus bertobat. Karena itu milik Tuhan yang diberikan. Jadi seolah-olah kalau saya memberi, Tuhan, kalau engkau memberi kepadaku, aku mendapatkannya, berarti aku memiutangmu. Tidak. Memang ada ayat yang mengatakan, kalau kita memberi 10, kita akan bertambah 2 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat. Tetapi bukan berarti kita nyogok Tuhan. Jadi ini bisa mengerti benar tentang Allah yang kita sembah. Karena dia milik dia. Kepemilikannya tidak berubah. Kapan dia mau ambil kita, kapan dia mau kita jadi orang yang baik, kapan dia mau kita mendapatkan semua pemberian-pemberiannya, itu semua semata-mata karena miliknya dan di dalam anugerahnya kita mendapatkan. Jadi kalau di antara kita ada yang masih sombong, angkuh dengan segala keberadaannya, bertobatlah. Sebelum Tuhan mengatakan, aku mau ambil. Kalau Tuhan bilang ambil, nggak ada orang yang bisa melakukan satu penolakan. Nggak ada. Kekuatan apapun nggak bisa. Salah satu yang tidak bisa, misteri yang tidak bisa diselesaikan manusia sampai sekarang, apapun kepintarannya, apapun kecerdasannya adalah kematian. Sepandai-pandainya orang yang sudah mempunyai kemampuan apapun itu, finansial, akademik, relasional, kekuasaan, otoritas, kalau dia sudah meninggal, selesailah dia. Apa yang mau disombongkan, hai manusia? Kita pun mengalami perubahan kan? Kita berubah. Dulu bayi manis yang indah, kalau menangis, orang tua langsung senang melihat ini bayi imut-imut, ya kan, dengan pakaian. Ada yang kasih boneka, ada yang kasih pita. Pokoknya dia betul-betul adalah bayi yang betul-betul memberikan apa? Gairah untuk orang tua. Begitu sekolah PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, mulai muncul keberdosaan manusianya. Nggak cocok dengan orang tua, berkelahi, konflik, nggak mau ngomongan. Bertobatlah kalian kalau ada begitu. Sama teman, sama dosen, sama guru, nggak pas. Langsung melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Bertobatlah kalian. Karena itu, kita tahu Tuhan itu baik, tapi jangan mempermainkan kebaikan Tuhan. Jangan mempermainkan kebaikan Tuhan. Ingat, Tuhan yang memiliki kita. Ingat itu, Tuhan yang memiliki kita. Kalau kita memberi Tuhan, pakailah aku. Tuhan, terima kasih untuk pemberianmu. Itu adalah betul-betul kasih karunia. Ada orang, cukup semua, tapi nggak bisa makan apapun lagi. Kenapa? Sudah sakit. Duitnya banyak. Nggak boleh lagi makan ini, makan ini, makan ini. Kenapa? Sakit. Begitu makan selesai dia. Kenapa? Ya seperti itu. Ada orang yang begitu luar biasa susahnya, tapi dia makan apa aja bisa hidup, sehat. Nggak berpakaian, tinggal di kolong jembatan, di sepanjang rel kereta api, di gubuk-gubuk, makan apa aja bisa. Yang sisa, yang basi, yang bau, bisa dimakan. Kalau begitu di mana keadilan Tuhan? Nanti ada waktunya. Kalau mereka yang seperti itu tidak menerima Tuhan Yesus, sama nasibnya dengan orang-orang yang memiliki banyak hal yang diberikan Tuhan, tapi tidak takut akan Tuhan. Sama nasibnya, di api neraka. Tidak ada namanya diskriminasi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak berubah. Itu milik Tuhan.
Maka kalau kita dilatih hidup ini, kalau kita diberi hidup ini oleh Tuhan, berbagilah. Berbagilah. Karena itu milik Tuhan. Self-existence, self-sufficient, itu Tuhan yang cukup pada dirinya. Kalau dia memberi, tidak pernah kekurangan. Wah, kalau ada 1,5 miliar orang percaya di seluruh dunia, diberikan oleh Tuhan beragam-ragam banyak berkat, berarti gudang pemberian Tuhan, harta karunia Tuhan di surga itu kurang. Tidak. Tidak pernah berkekurangan Tuhan. Kita yang merasa berkekurangan. Dan ketika kita merasa berkekurangan, kita nggak pernah bersyukur. Oh, ternyata saya dapat ini, bersyukur. Barang siapa diberi banyak, dituntut lebih banyak. Jadi, anak-anak, orang tuamu kaya raya. Kamu dapat banyak, kamu dituntut lebih banyak melayani orang lain. Yang orang lain yang susah, yang tidak bisa dapat apapun, harta, dia dituntut lebih banyak untuk kerja. Jangan malas, jangan jadi pengemis, jangan jadi pecundang, jangan jadi perampok. Tapi kerja. Yang sudah dapat berkat, jadikan saluran berkat. Ini namanya konsep kecukupan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka Tuhan mengatakan, orang miskin selalu ada padamu. Berbagilah, latihlah dirimu untuk berbagi seperti aku memberi samamu. Ini namanya konsep pengertian Tuhan yang cukup pada dirinya, yang mandiri pada dirinya, yang membuat kita belajar, iya ya, kalau Tuhan sudah membentuk saya, menciptakan saya, mengarahkan saya sebagai image of God, berarti saya harus segambaran dengan Tuhan. Tuhan mengatakan kepada diri kita bahwa dia mandiri, self-sufficient, self-existent, maka saya sebagai anak-anaknya juga harus belajar mandiri. Menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga pengenalan kita akan Tuhan tidak hanya cognitive understanding, tidak hanya dogma doktrin, tidak ada gunanya dogma doktrin saja. Aplikasi, terapkan. Mulai hari ini komitmen. Berapa yang Tuhan berikan samamu? Berapa pernah kamu bagikan sama orang lain? Jangan pelit, jangan kikir. Berapa banyak waktumu kamu bagikan sama orang lain untuk berbagi cinta kasih? Itu bukan milikmu, itu milik Tuhan. Apakah tetap setia kita pada saat kita susah? Mulut kita dengan jujur mengatakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Susah senang aku mengucap syukur. Bagaimana dengan kita masing-masing? Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengenal Tuhan semakin dalam, semakin mengerti, dan kiranya pengertian dogmatika tentang keberadaan Tuhan itu tidak berhenti di tulisan-tulisan, tidak berhenti karena tugas-tugas, tapi praktekkan, lakukan, kerjakan. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba-Mu bagikan, penjelasannya sudah hamba-Mu refleksikan, dan komunikasikan dengan hal-hal yang sangat tinggi tentang diri-Mu yang tidak berubah dan cukup pada diri-Mu, dan hal-hal praktis yang perlu kami praktekkan di dalam pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan. Jangan biarkan kami hanya tahu seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik dan fanatik itu, tapi kami mau Tuhan menjadi orang yang humble heart, yang teachable, yang mau mengalami perubahan di dalam ketidakberubahan-Mu. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, mohon kasihani kami Tuhan orang berdosa ini, supaya kami memiliki tanggung jawab yang Tuhan berikan. Berkat-Mu atas kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.